Menjadi orang miskin sejatinya tidak tercela dilihat dari sudut pandang Islam selama ia tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Artinya, kemiskinan seseorang tidak serta-merta menjadikan tercela. Malahan ia tetap terpuji selama ia memiliki 3 hal dasar, yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya ia mempercayai rukun Islam. Islam artinya ia menjalankan rukun Islam. Dan ihsan artinya ia berakhlak mulia. Terkait dengan akhlak yang harus dimiliki oleh orang miskin, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fi Al-Din yang terhimpun dalam Majmu'ah Rosail Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan secara ringkas tentang 9 adab yang harus dimiliki orang miskin adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bersikap qanaah. Yang dimaksud qanaah adalah sikap rela, ikhlas, dan puas menerima bagian rezeki dari Allah. Dengan kata lain, qanaah adalah menerima apa yang telah ada di tangan dan mensyukurinya. Namun demikian, sikap qanaah tidak menghalangi ikhtiar atau usaha yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan dengan tidak menyesali hasil yang telah diterima sebelumnya. Yang kedua, tidak menampakkan diri sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Artinya, ia tidak bermental miskin, yakni dengan sengaja memperlihatkan penampilannya sedemikian rupa untuk menunjukkan kekurangannya agar mendapat bantuan dari siapa saja yang melihatnya. Hal ini menunjukkan tiadanya muruah dalam dirinya dan bisa semakin menurunkan harga dirinya. Ketiga, tidak berpakaian sedemikian rupa dan mendramatisasi keadaan yang sebenarnya. Artinya, ia tidak suka berpenampilan sedemikian rupa yang jauh lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya sehingga menarik belas kasih dan iba dari siapapun yang mengetahuinya. Hal ini menunjukkan tiada upaya menjaga harga diri dan lebih mengutamakan santunan sementara keadaannya sendiri tidak separah yang ia tampilkan. Keempat, tidak tamak. Artinya, tidak membiasakan diri berharap mendapatkan pemberian orang lain. Tetapi ketika ada pihak lain yang memberinya, ia bisa menerima pemberian itu sebagaimana adanya tanpa menuntut lebih. Lalu mensyukurinya tanpa mempersoalkan kuantitas maupun kualitas pemberian itu. Kelima, suka merawat. Artinya suka merawat barang-barang miliknya sehingga bisa awet atau tidak rusak kondisinya. Terhadap barang-barang yang rusak, ia segera memperbaikinya agar kerusakan tidak semakin parah sehingga dapat dipakai kembali secara normal. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli barang-barang baru yang hanya akan menghabiskan uang. Jadi, orang miskin diharapkan bisa berhemat dalam pengeluaran keuangannya. Keenam, menampakkan kecukupan di hadapan orang-orang yang menjaga kehormatan diri dari kalangan ahli agama atau kaum sufi. Artinya, ia tidak menghinakan diri dengan menunjukkan kekurangan di depan orang-orang sufi yang mereka itu justru senantiasa menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta. Ketujuh, menampakkan kecukupan di depan orang kaya tanpa bersikap putus asa dari mereka. Artinya, meski sedang berada di dekat orang kaya, orang miskin tidak perlu memanfaatkan hal itu sebagai kesempatan berharap dapat belas kasihnya dengan menunjukkan keadaannya yang kurang. Namun demikian, ia juga tidak perlu berputus asa untuk mengharapkan bantuannya jika keadaan sudah sangat memaksa seperti kelaparan. Kedelapan,
tidak bersikap takabur kepada orang kaya. Artinya, ia tidak boleh menyombongkan diri di depan orang kaya dengan mempertontonkan sikap yang merendahkan orang kaya tersebut. Orang kaya memang harus dihormati, bukan semata-mata karena kekayaannya, tetapi karena kebaikan-kebaikannya, seperti suka bersedekah, sangat peduli kepada fakir miskin, mewakafkan hartanya untuk fasilitas umum, dan sebagainya. Kesembilan, tidak menghinakan diri dengan tetap menjaga hati serta berpegang teguh pada agama ketika melihat kondisi mereka. Artinya, ia tidak boleh merasa lebih rendah dan berkecil hati di hadapan orang kaya semata-mata karena perbedaan kekayaannya. Sebaliknya, ia seharusnya tetap meyakini bahwa di hadapan Allah semua orang adalah sama, dan perbedaan di antara mereka semata-mata didasarkan pada ketakwaan masing-masing. Demikianlah 9 adab orang miskin sebagaimana dinasihatkan Imam Al-Ghazali. Kesembilan adab tersebut apabila benar-benar dapat diamalkan oleh mereka yang bernasib kurang beruntung atau miskin, pastilah mereka menjadi orang terpuji karena mampu menjaga kehormatan diri mereka. Jadi memang orang-orang miskin pun bisa menjadi orang terpuji selama menjaga akhlak, mengamalkan adab-adab mereka dengan baik.